kesempatan kali ini kita akan membahas aspek termodinamika dan kinetika dari katalis, di mana ini merupakan hal dasar sebelum kita membahas aspek-aspek dari katalis yang lebih advance. Menurut definisi, katalis adalah zat yang mempercepat reaksi melalui penurunan energi pengaktifan reaksi atau disebut juga dengan energi aktivasi yang biasanya diberi simbol Ea. Dalam sebuah reaksi, reaktan akan mencapai sebuah produk melalui pencapaian keadaan transisi terlebih dahulu atau kita sebut dengan transition state dan kita beri simbol TS. Yang disebut dengan energi pengaktifan reaksi adalah selisih energi antara energi keadaan transisi dan energi dari reaktan. Dengan menggunakan katalis ini mengubah posisi energi keadaan transisi menjadi lebih rendah dibandingkan dengan keadaan tanpa katalis, sehingga dengan demikian kita akan memperoleh energi pengaktifan dengan katalis atau kita sebut di sini sebagai Ea aksen lebih rendah daripada Ea tanpa katalis. Nah, aspek lain dari perubahan energi ini adalah bahwa dalam setiap reaksi, selisih energi antara reaktan dengan produk kita sebut dengan perubahan fungsi Gibbs atau diberi simbol delta G. Apakah delta G ini berubah dalam sebuah reaksi dengan katalis? Jawabannya tentu saja tidak. Katalis tidak akan mengubah delta G, dalam hal ini berarti delta G akan selalu tetap. Ya. Nah, dengan demikian juga katalis tidak akan mungkin mempercepat reaksi yang secara termodinamika dia tidak mungkin terjadi. Kita harus ingat bahwa secara termodinamika sebuah reaksi itu dapat berlangsung ketika delta G negatif atau delta G kurang dari 0. Jadi tidak mungkin katalis mempercepat suatu reaksi yang secara termodinamika tidak mungkin berlangsung. Nah, jadi katalis tidak mengubah perubahan fungsi Gibbs dari suatu reaksi dan juga akibatnya dia juga tidak akan mengubah kesetimbangan sebuah reaksi. Kita misalkan ada sebuah reaksi dekolorisasi. Ya, reaksi dekolorisasi ini umumnya adalah reaksi tunggal. Kalau kita buat plot antara C per C0 atau perbandingan konsentrasi pada saat T dan konsentrasi mula-mula versus waktu, maka kita akan punya plot seperti ini. Biasanya adalah eksponensial. Nah, dengan menggunakan katalis, maka akan terjadi perubahan yang lebih cepat. Ya, dengan waktu yang sama, konsentrasi yang tersisa dari reaktan itu lebih sedikit dibandingkan dengan konsentrasi yang tersisa tanpa menggunakan katalis. Ini sebabnya katalis merupakan salah satu bagian dari green chemistry, di mana dari 12 prinsip green chemistry itu katalis bersifat mempercepat reaksi, yang itu berarti juga akan menghasilkan energi yang lebih efisien dan memiliki waktu yang lebih cepat. Baik, bagaimana secara kinetika dari reaksi? Hal yang paling mendasar untuk kita mengatakan apakah suatu zat itu berperanan sebagai katalis atau tidak adalah dengan membandingkan konstanta laju reaksinya. Tentu saja, sebuah reaksi dengan katalis untuk reaksi yang sama akan memberikan konstanta laju reaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan konstanta laju reaksi tanpa menggunakan katalis. Nah, bagaimana kita menentukan konstanta laju reaksi? Untuk menentukan konstanta laju reaksi, pertama kita harus menentukan berapa orde reaksi melalui kesesuaian dengan persamaan berikut.
Jadi, kalau suatu reaksi itu sesuai dengan order reaksi 0 misalnya, maka dia akan sesuai dengan persamaan ini. Demikian juga dengan kesesuaian dengan orde 1 dan orde 2. Setelah konstanta laju reaksi kita peroleh, maka kita dapat menentukan energi pengaktifan reaksi melalui berbagai variasi temperatur. Sesuai dengan persamaan Arrhenius, di mana ln K sama dengan min EA per R dikalikan seperti T-nya ini adalah temperatur dalam satuan Kelvin, plus ln A, di mana A ini adalah faktor praeksponensial. Dengan membuat plot ln K versus seperti, maka kita akan mendapatkan garis lurus dengan nilai slope besarnya adalah sama dengan min EA per R. Demikian bagaimana kita menentukan apakah sebuah materi atau zat berperanan sebagai katalis atau tidak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.